Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Rade Cesario. Kali ini gua mau review helm. Sebenarnya helmnya ini udah rilis, tapi ini keluar lagi yang versi terbarunya lah ya, versi pembaruannya lah ya, dari helm yang sebelumnya. Nah ini dia guys, helm yang mau gue bahas, helm dari NHK, namanya NHK R1 New. Bisa dibilang NHK R1 Single Visor. Nah, kita langsung dari kardusnya ya. Jadi ini sama-sama unboxing nih. Gue juga belum lihat helmnya. Langsung aja kita buka bareng-bareng dari kardus ya, seperti ini ya guys. Ya NHK seperti biasanya lah kardusnya ya, seperti ini warnanya merah dan hitam. Kita langsung buka aja. Nah, kita langsung bertemu dengan sarung helmnya yang berwarna merah. Ini gue taruh dulu. Kita langsung buka. Yang gue suka NHK itu emang dia sih double, emang udah banyak sih sebenarnya. Yang helm tuh dikasih dua inilah pelindung dan nggak lecet. Sarungnya juga keren sih, warna merah, gue suka. Nah ini dia guys, taruh sini dulu lah. Nah ini gabusnya lah ya. Nah ini dia guys, R1 Single Visor. Nah ini ya guys, NHK R1 New atau NHK R1 Single Visor nih. Gue buka dulu busa bagian pelindung spoilernya, dan gue buka juga bagian visornya ya, biar terlihat lebih keren nanti ya saat dibuat sinematiknya. Kita langsung buka aja ya. Oh ini dia ada dua inian ya. Wah talayalah itu agak repot melepasnya, harus pakai kuku. Nah, donat, nah, biar makin, nah seperti ini ya guys. Ini kalian bisa lihat ya, dari sisi depan, samping, belakang, bang kayak nggak ada perbedaan. Ya dari desain ya iyalah, kan cuma pembaruan aja ya, bukannya yang gimana-gimana upgrade besar-besar, enggak nih, yang ibaratnya itu cuma pembaruan. Jadi mengikuti kata-kata netizen lah ya, ada yang ah bang kurang ini gitu. Jadi inilah dibuat pembaruannya seperti itu. Dan kita langsung bahas dari desainnya aja ya. Ya benar kata kalian, desainnya emang nggak ada perubahan ya, sama seperti kayak R1. Gua nggak ada sih R1 nya, kebetulan kita lagi kosong guys, jadi gua nggak bisa langsung buat perbandingan. Jadi gua langsung bahas yang R1 Single Visor. Nanti gue buat lagi deh yang kalau udah stok lagi, gue buat perbandingan yang sama R1 sebelumnya. Oke, kita bahas dari desainnya. Kalian langsung di depan langsung lihat ada logonya NHK ya, NHK. Dan kebetulan ini warna hitam doff ya guys, warna hitam doff. Nah, di depan ada NHK dan ada airflow juga di bagian atas, bisa dibuka tutup ya. Ya enak juga untuk feel buka tutupnya dari NHK. Dan di bagian belakang juga sudah ada spoiler bawaan. Spoiler bawahnya ini juga bisa dibuka tutup ya. Dan gue sukanya itu emang kayak solid banget gitu, gak salah-salah dia buat ini. Walaupun kayak gini aja tuh enak gitu, enakannya. Jadi satisfying juga suaranya ya, bisa dibuka tutup. Jadi untuk pembuangan itu lubangnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Untuk angin masuk itu ada 2 di bagian depan. Untuk akses pembuangannya ada 4 nih, kalau gue lihat ya. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, gimana berarti ya untuk pembuangan anginnya ya. Nah dan helm ini di bagian belakangnya simple NHK, udah logo NHK helmet ya di bagian belakang. Dan ada emboss SNI di bagian kiri sini. Ya jadi simple seperti ini aja guys ya. Tuh untuk helm NHK R1 Single Visor ini. Untuk bagian visor, kita langsung masuk ke bagian visor. Nah, untuk bagian visor ini udah like smoke ya. Tuh ya, like smoke, nggak bener-bener smoke. Jadi yang sebelumnya itu kan kalau kalian tahu kan double visor, ini dibuat single visor tapi udah like smoke. Ya, jadi nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga. Jadi diantara clear sama smoke gitu ya. Jadi like smoke. Nah, untuk visornya juga dia sudah semi flat kah? Apa flat? Semi flat sih. Udah agak flat nih kalau gue lihat, nggak bener-bener flat kayaknya gue lihat. Tapi emang visornya lebih panjang ya. Visornya kalau menurut gue jadi lebih panjang ya dari yang sebelumnya. Tuh jadi lebih bener-bener rata lah sama helmnya ya. Terus juga kayak menutupi dagu pastinya ya. Nanti gue coba
pakai juga helmnya. Oh iya nih guys, ini yang perbedaan, cuman ada desainnya ada perbedaan di bagian sini nih. Nah di bagian sini nih guys, nih tuh ya jadi keren sih ya, ada ornamen-ornamen desain lagi NHK yang tadinya ini untuk tuas double visor tapi ditutup. Ya kalau menurut gue ya kan emang udah cetakan helmnya itu sebenarnya di sini udah ada bolongan gitu ya dari moldingnya, tapi ditutup. Nice job lah ya, maksudnya dibuat jadi kayak hiasan, ditambah hiasan. Ya itu menurut gue ya, gue nggak tahu sih aslinya kayak gimana, tapi kalau menurut gue kayak gitu ya, jadinya ditutup. Nah cuma itu aja sih ya. Untuk bagian interior helm ini busanya kalau gue pegang aja ya kayaknya nih halus banget, enak banget kayak buat di pipi ya. Dan dia ini ada teksturnya juga tuh. Teksturnya ini berguna untuk ini ya, menyerap keringat juga dan bikin terlihat mewah juga ya untuk secara desainnya ya. Dan di bagian dalamnya ini juga terlihat untuk airflow nggak main-main ya untuk helm NHK R1 ini ya. Jadi terlihat jelas lah untuk inian, sirkulasi udaranya juga terlihat jelas. Terus busa bagian atasnya juga ada jaring-jaring ya, dan empuk juga nih ya busanya. Ntar langsung gue coba pakai. Terus kalau gue lihat ada slot buat intercom ya, udah ada slot untuk intercom ya, nice lah ya. Ada slot untuk intercom dan gue belum ada sih, belum lihat ada tag wearable glasses-nya, tapi nanti gue coba apakah bisa apa enggak. Oke, ini BTW helm ini enteng ya. Kira-kira kalau gue baca sih tadi di 1250 gram ya 1,2 kilo, tapi emang nggak usah gue baca juga gue udah tau nih helm ini enteng banget gitu. Jadi buat daily riding ini udah enak banget gitu. Oke, dan di bagian busanya ini kalau gue buka, oke, dia ini pakai snap button ya, snap button. Di bagian belakang juga kayaknya menggunakan snap button seharusnya. Oh yes, bener, pakai snap button, jadi dia tuh oke, jadi gampang ya kalau mau dicuci guys, tuh gampang kalau mau dicuci. Ini udah snap button juga bagian belakangnya, jadi nggak repot harus nyelip-nyelipin ke bagian sisi helm ya, tinggal dicopot aja bagian depannya. Oke, nice lah, jadi mempermudah user ya. Dipasangnya juga tuh, kita dulu gampang guys, tuh. Tinggal dicocok logi, nah langsung masuk. Langsung ya kita pakai. Sistem penguncian juga menggunakan micro lock ya guys. Gue sengaja nggak pakai balaclava biar gue tahu gimana sih feelnya. Dan ini yang gue pakai size L. Size L itu pas ya di kepala gue nih pas, tapi agak longgar dikit sih. Agak longgar dikit tapi pas, busanya enak banget. Untuk fitmentnya juga helm NHK ya udahlah nggak perlu diraguin lagi, dia enak sih NHK. Untuk fitmentnya. Crown padnya juga pas di kepala gue, langsung masuk jelek gitu ya. Oke, di bagian oh ya gue kunci dulu, lupa. Nah, aduh. Nah, oke, masukinnya juga bagus, enak. Ini ya di sebelah kiri tampaknya seperti ini. Oke, untuk bagian lecetnya tadi gue baru coba, gue lupa gue bahas lagi. Ini enak nih guys. Maksudnya ada steppingnya juga gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 6 guys, ada 6 ternyata ya. Ada 6 stepping. Ya gue tutup coba. Nah ini benar-benar dia nutupin dagu. Ya bagus lah, dan sampai nutupin dagu ya tuh. Ini tampak kanan ya. Dan ini tampak kiri. Dan ini helm ini pastinya cocok ya guys buat berbadan kurus apalagi ya. Terus apalagi kalau badannya berisi ya pasti juga cocok ya. Apalagi ini pas gue coba ukuran L nya itu masih agak longgar di kepala gue, jadi pastinya XL nya mungkin lebih besar lagi ya. Jadi cocok buat orang-orang yang badannya berisi pun juga masih oke ya. Ini batuknya kecil, enteng, jadi buat daily riding itu enak banget buat kalian berpergian ke kantor, berpergian kemanapun, nongkrong atau mau kemanapun, enak ya pakai helm ini. Sistem penguncian juga micro lock dan termasuk lengkap ada intercom slot ready. Nah yang satu lagi yang belum gue coba itu supportnya untuk pemakaian kacamata. Kalau dilihat sih nggak ada tag wearable glasses-nya ya. Kita coba. Oh langsung masuk guys. Langsung jep ya, ternyata udah ada slotnya. Sebenarnya sih emang udah kelihatan sih. Pokoknya kalau
udah support buat menggunakan kacamata tuh di bagian sini tuh ada celah gitu ya. Jadi dipakai ini pun langsung masuk gitu. Enak, langsung masuknya tuh nggak ada kendala kayak udah ledes lah ini ya. Langsung masuk. Nah, gitu. Good job lah, bagus. Ya, kita tutup. Yang gue suka juga light smoke-nya, ya namanya juga light smoke sih. Jadi nggak terlalu gelap. Oke. Cuman segini aja. Untuk variasi warna ya sepertinya sih aturan sama kayak di R1 sebelumnya ya. Dan sebenarnya untuk saat ini juga belum rilis lah untuk helm ini gitu. Gue juga baru masih dapat ini helm ini cuma baru satu ya, baru dapatnya warna hitam Dove. Nah untuk harga kebetulan gue juga belum tahu berapa. Kalian mungkin bisa nebak di harganya tuh cocoknya helm R1 single visor ini di sekitaran harga berapa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya berapa menurut kalian ya harganya? Kalau menurut gue sih harganya tuh nggak beda jauh sama R1 yang double visor. Bisa lebih rendah lah. Menurut gue ya lebih rendah dikit lah dibandingin yang R1 double visor gitu. Ya apa bisa lebih tinggi bisa jadi ya karena mengingat visornya juga ini udah banyak perubahan. Sudah long, terus udah semi flat juga. Apa udah flat sih? Kalian ngeliatnya udah flat apa belum sih? Gue ngeliatnya kayak semi flat gitu, masih ada cembungnya dikit gitu loh. Masih ada kayak ininya dikit lah. Dan ada light smoke juga, ya bisa lebih juga sih. Ya pokoknya beda tipis sama harga R1 yang double visor. Dan menurut gue helm ini good lah ya, karena untuk desain juga dia lebih simple, nggak banyak logo di mana-mana. Pas di bagian depan, di bagian belakang. Terlihat ganteng juga ya. Karena minimalis, terlihat ganteng, visornya ini yang bikin oke sih menurut gue ya. Udah oke banget visornya ini. Dan yang gue belum coba ini PNP nggak ya sama NHK R1 dan double visor untuk visornya R1 single visor ini ya. Belum gue coba sih, nanti kita coba ya kalau ada barangnya ya. Gitu. Untuk bagian lecet juga finishingnya udah oke. Sama sih ya. Oke, kayaknya segitu aja untuk harga tadi ya, estimasi menurut gue segitu. Menurut kalian berapa bisa tulis kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube-nya Bos Helm, dan jangan lupa follow Instagram kita Bos Helm Retro. Dan ada marketplace juga, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, ada semua. Semua link ada di deskripsi. Kalau mau nyoba langsung bisa, tapi untuk helm ini belum ya. baru ada satu. Belum PO juga, maksudnya ya belum PO dan belum rilis juga. Harganya juga gue belum tahu berapa. Oke, alamat juga gue tulis di deskripsi. Kayaknya nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Dan next gue mungkin bakal komparasi sih sama Macronos sekali enaknya. Oke, Macronos kayak oke nih dibuat komparasi. Oke, gue Raditya Cesario. Salam Sobat Helm.